Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, nyuwun ngapunten kanggo wekdalipun sekedhap nggih. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo mau menyampaikan tentang penyuluhan terkait dengan penyakit jantung. Ngeten nggih. Sebenarnya kami di sini napa nika sampun bekerja Ibu. Nyuwun ngapunten mboten usah kuwatir nek kula niku meskipun kami niku mahasiswa tapi insyaallah kami sampun berpengalaman nggih. Menika Mas Andri yang napa nika ketua komite pun amal sehat menika, kemudian niki rencang kula Mas Heri menika kepala bangsalipun IGD Bu. Nggih. Mboten sak kuwatos nek kula niku meskipun mahasiswa tetapi insyaallah sampun berpengalaman. Terus menika mungkin enten Mas Sunar saking Rawatina Purwantara, kemudian Mas Lili nggih wonten saking Purwantara, kemudian niku Mbak ini bawau, Mbak Indah menika saking Magetan Ibu saking Puskesmas. Nggih nika sebenarnya nggih, terus kula piyambak saking Puskesmas Kesmantoro. Nggih. Perkenalkan mungkin kula asmanipun Nursid nggih saking Puskesmas Kesmantoro. Terkait dengan napa nika penyuluhan menika mungkin napa nika mudah-mudahan saged bermanfaat kagem panjenengan sedaya ingkang wonten mriki, terus kemudian napa nika saged nambah wawasan pengetahuan terkait dengan penyakit-penyakit sing berhubungan dengan penyakit jantung ingkang sakmenika penyakit jantung menika penyakit sing kathah terus nggih berbahaya. Ngaten nggih. Mungkin sekedhik mawon wonten sing pangertos penyakit jantung. Dari mangertos mungkin dari kami wonten Pak Sunar menika sing ajeng menjelaskan tentang penyakit jantung Bu nggih. Nggih Bu, mungkin untuk yang pertama menika wonten dari Mas Andi menika nggih. Pegawai amal sehat menika Bu. Terus kemudian dari kami nanti kami butuh waktu sekitar 20 menit Mas. 20 menit mawon untuk menjelaskan tentang penyakit-penyakit napa nika jantung ngeten nggih. Mungkin keluarga panjenengan wonten sing dirawat wonten mriki nggih wonten ICU wonten. Nggih. Kula mendoakan mudah-mudahan keluarga panjenengan yang di sini mungkin segera dipun angkat penyakitnya dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sakit kembali sehat walafiat kados wingi sakit berkumpul kembali dengan keluarga. Amin. Untuk menyingkat waktu, monggo untuk Mas Andi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kang kula hormati nggih. Kados sing pun diaturaken Mas Nursid wau, kula mewakili rencang-rencang mahasiswa saking Universitas Muhammadiyah Ponorogo nggih. Iki mahasiswa sepuh. Pak Sunar mriki sing bar kula niki sing paling sepuh. Jadi lulus sekolah perawat niku pun tahun sama pinten Mas? Nggih, 98 pun lulus. Ini sekolah melih. Nggih kados peribahasa nggih, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Niku maksudnya meskipun pun sepuh-sepuh tetap meningkatkan pengetahuan. Kajenge mungkin saged ngeten iki, saged ngekani penyuluhan, saged bantu masyarakat itu kajenge meningkat kesehatannya. Nggih, kados sing pun diaturaken Mas Nursid, nami kula Andi nggih, Andi Irawan. Kula nggih karyawan mriki sampun hampir 15 tahun nggih, dari 2007 sampai saat niki menawi enten sing pun tepang kalih kula. Kula nggih celak mriki nggih. Nggih. Mriki kula ngaturaken masalah serangan jantung nggih. Tapi sakderengipun enten sing pun pirsa serangan jantung niku napa? Dereng nggih. Jadi nek napa nek orang awam niku ten sabin
terus semaput, dodone sesek, kemeringat, keringat dingin. Ngaran ini niku masuk angin duduk. Nah, masuk angin duduk niku biasanya nek tiang boten paham kesehatan niku ngaran ini masuk angin duduk. Tapi nek secara medis niku disebut serangan jantung atau nek secara bosone Jawa niku infak miokard akut bahasa Inggris gitu. Jadi serangan jantung mendadak. Nah, tebriki mungkin kula gantosan kali Pak Sunar, kula mungkin jelasaken masalah pengertian, kemudian tanda-tanda pripun, kok sakit ngoten pripun, terus mungkin Pak Sunar menjelaskan cara mencegah kali penanganan nek misale mungkin enten dalem napa enten kiwa tengene kula panjenengan sami niku enten sing serangan jantung. Nggih. Kurang lebih mungkin waktune 30 sampai 40 menit. Nggih. Enten sing ditanyakan mboten nggih. Jadi 20 menit untuk materi, mungkin sisanya kangge tanya jawab kali diskusi. Mungkin enten depresi santai mawon. Nggih. Kita mulai nih Pak Uge. Jadi serangan jantung itu secara istilah medis disebut juga infak miokard akut atau IMA atau AMI sami mawon, akut miokard infak atau infak miokard akut. Kondisi ini terjadi saat aliran darah ke arteri koroner jantung mengalami penyempitan. Kedua hal ini akan membuat otot jantung kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan. Terus ini misalnya ini jantung darah niku kayak beriki, lebet beriki, niku tak beriki atau subatane. Jadi kadosnya misal kados selang niku nggih, selang toyo niku tengah-tengahnya itu lumute. Nah lumut niku nek sithik ngoten darah isih saged mengalir, tapi nek lumute mungkin dangu-dangu tambah kata, akhirnya darah niku mboten saged mengalir. Nah, ini sang mboten saged mengalir, akhirnya niku menyempit darah mboten saged mengalir. Dodone sesek, keringat dingin. Karena apa? Otot jantungnya kekurangan oksigen. Karena darah niku sing mengalir niku membawa oksigen untuk tubuh, biar sampai ke seluruh tubuh, mulai dari ujung jari, ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sehingga karena ada kerusakan, kurang oksigen, akhirnya serangan jantung niku sesek, keringat dingin, semaput, ngoten niku. Siklusnya, nah ini saya kalau jelaskan mau. Nah, jadi sebenarnya pembuluh darah niku sudah ada apa istilahnya risiko sejak kecil. Jadi sejak di dalam kandungan sampai bayi, sampai anak sekolah, remaja, sampai dewasa itu sebenarnya sudah berisiko kena serangan jantung. Yang perlu diatur adalah bagaimana kita menjaga mulai dari pola makan, istirahat, kemudian olahraga, itu yang perlu dijaga. Jadi misalnya ningali gambar niki pembuluh darah normal niku ngeten niki. Niki darah betul oksigen putih-putih niki saged melampah normal. Jadi tidak ada sumbatan sama sekali. Karena beriring dengan umur, makame gorengan kata, minyak-minyakan, terus santan, asin, micin, ngoten niku biasanya muncul sumbatan, mulai menyempit. Terus kemudian enten lemak. Nah, niki karena bertambahnya umur, pola makan yang tidak teratur, istirahat, olahraga kurang, akhirnya sumbatannya semakin banyak, hampir 90%. Terus ini misalnya selang toyo kayak kebumpetan nggak bisa lancar, betul nggih? Nah akhirnya terjadi serangan jantung. Niku siklusnya. Tapi secara medis siklusnya nggak juru jantung niku susah, mungkin malah mumet gitu. Nah, tapi secara gambaran normalnya nggih ngoten niku. Slide. Kemudian tanda, nah ini prosesnya. Jadi harusnya darah itu mengalir dengan lancar, bukan ada sumbatan, sehingga menjaga pola hidup sehat sejak usia dini itu akan menurunkan risiko terjadinya serangan jantung. Slide. Tanda gejalanya nopo Bu? Mau pun kula aturaken nggih. Nah, iki tanda gejalane. Sing perlu diwaspadai pertama kali niku nek enten sesek mriki sebelah kiwa. Sebelah kiri niki kados ditusuk-tusuk nggih, wampek
terus tembus nggih geger. Tembus nggih mriki. Nah, niku kita sudah harus perlu waspada. Oh, ini kemungkinan serangan jantung. Ditambah lagi keringetnya brol-brolan banyak. Brol-brolan anyep, terus ngantuk. Sing perlu ngati-hati niku gejalane meh mirip kalih mah. Nggih, karena mah niku nggih mriki. Biasanya mriki rasane besesek antok. Nah, niku sing perlu diwaspadai nek enten tembus ngantos nggih geger, niku perlu waspada, segera berobat ke rumah sakit. Kansingnya segera direkam jantung. Yang pertama sesak nafas, ini jelas karena kurang oksigen yang masuk, akhirnya tubuh mengalami sesak nafas. Yang kedua keringat dingin brol-brolan, keringatnya wadung, pucet, wanyep, medal, wadah sak awak. Nomor 3 rasa terbakar, panas dodo ini. Rasanya panas, dodo sikecok, terus tambah sesek, tambah dingin, kalian dari kejawa ketusuk-tusuk. Terus rasa tertekan di daerah dada, kayak di tepi patung nih, kayak terpaku di kalian rasa berat di dada, langsung ngambekan itu rekoso, ditambah oleh lemes, muntah-muntah, rasanya sirah cekut-cekut, tensinya bisa turun, bisa naik. Itu tanda dan gejalanya. Sebelum melangkah dan ditanyakan apapun paham apa dereng. Nggih, slide. Niki faktor risiko Bu. Nah, niki sing niku wau kita udah hati-hati, kita harus hati-hati sejak dari kecil. Faktor risikonya ada 2 nggih. Risiko yang dapat diubah dan risiko yang tidak dapat diubah. Risiko yang dapat diubah nopo? Rokok. Jadi niki bapak-bapak mungkin putrane misalnya ada sing rokok, mulai dari sekarang ini bisa diberitahu bahwa risikonya nanti itu berat, ya. Jadi biar tidak terjadi serangan jantung. Yang kedua dislipidemia, yang ketiga hipertensi, darah tinggi, ya. Dan yang ketiga diabetes mellitus, gula. Ini juga berisiko karena apa? Karena darah ini pekat. Kalau darahnya pekat, tambahan sumbatan, akhirnya risiko serangan jantung. Kemudian kurangnya aktivitas fisik, kurang olahraga. Paling boten nek enjing itu nampah-nampah ke alon-alon subuh nika, jalan-jalan, ajenge otot jantung saged bergerak, dapat saged sehat. Kemudian berat badan lebih dan obesitas. Ini sebenarnya juga dapat dirubah. Sing kelemon dikurokne, tapi sing kurang pun dikurokne meleh nggih, mungkin tidak tambah kuru. Jadi intinya normal nih 50, 55, tapi tergantung kalian tinggi badan. Kemudian diet yang tidak sehat ini juga bisa dirubah. Contohnya nopo mau santan, gorengan, minyak, asin, micin, itu nek saged dikurangi. Roiko, sasa, itu dikurangi. Kemudian stres, nah ini kadang sih rada susah. Gitu Bu, gitu Pak. Stres ini kadang sih rada susah. Pegawai nopo pikirannya kata. Tapi ini bisa dirubah, ya, bisa dirubah dari sekarang. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan ini sangat jelas sekali karena alkohol pasti akan merusak tubuh. Kemudian yang tidak dapat dirubah nopo, sangat jelas umur. Karena umur pasti kita akan berisiko terkena serangan jantung. Kasus sepeda motor lama kelamaan onder giling saya aus. Gitu. Kita harus menjaga dengan olahraga dan lain-lain. Kemudian yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga laki-laki dan perempuan itu juga berbeda risikonya. Kemudian keturunan dan ras ini juga tidak dapat dirubah. Ngoten niku nggih Bu. Jadi walaupun kula jelaske napa niku serangan jantung, kemudian perjalanannya kok sakit serangan jantung, kemudian tanda gejalanya pripun, kalih faktor risiko, faktor-faktor sing berisiko terkena serangan jantung. Terus selanjutnya mungkin cara mengendalikan serangan jantung dengan cara patuh. Tapi ini mungkin sing menyampaikan Pak Sunar. Kalau namun atas niku wau mawon,
Wonten pertanyaan, menawi wonten pertanyaan disimpen di mawon. Mungkin ditanyakan pas entun nggih. Nggih niki kajenge dirawuhken kalih Pak Sunar. Matur nuwun nggih Pak Bu, saking kula kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kepada Pak Sunar, waktu dan tempat kami persilahkan. Kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung mawon nggih. Kalau sampai diaturaken Mas Hedi nggih kula saresan saking Mas Muhammadiyah ngoten nggih. Langsung kawon mungkin muga-muga sonten terkait dengan penyakit apa Bapak Ibu sing dipun aturaken. Jantung niku pripun? Kalau jantung iki piye rasane? Pripun? Pripun? Deg-deg ser apa deg-degan? Deg-degan. Buatan deg-deg ser. Oh, buatan deg-deg ser penak nggih. Iki deg-degan. Terus diatur di pangki wau penyakit jantung itu iso deg-deg gemeter, dadane ampek, dadane panas, ampek kados dileki napa ngoten nggih. Terus Bapak Ibu, terus sudah penata Mas Heri wau, Mas Andi wau, penyakit jantung itu sakit menyebabkan kematian. Ngoten nggih. Terus kedah dipun jadi wargane panjenengan sedaya dipun jadi sedayapun ampun ngantos kenging serangan jantung nek pun suwun lho nggih. Nek saged disuwun ning sedaya niku saking Gusti Allah. Manusia berikhtiar berusaha, ya. Usahanya pripun? Ben ora kena serangan jantung niku pripun kira-kira Bapak Ibu? Oh, diatur Mas Heri pripun? Pola hidup sehat. Saranipun pripun? Pola hidup sehat. Pola makannya sing pripun? Makan sehat. Terus napa malih? Santen, micin. Terus Bapak Ibu nggih, dados diaturaken pola hidup sehat. Dados ngurangi sing santen-santenan, ngurangi micin, ngurangi asin. Itu termasuk pola hidup ingkang sehat. Itu ikhtiar kula panjenengan sedaya supados mboten kenging serangan jantung. Nah, nek terus ngeten Bapak Ibu, nek keluarga awake dhewe kok wis kena lara jantung, kuwi piye carane njogo? Dinten pripun Bapak Ibu? Pripun? Oh, jelas. Diperiksa nih ya. Tapi enten istilah nggih menika patuh nggih Bapak Ibu. Jadi nek pun singkat niku sajane namung dipun singkat ngoten nggih. Dados nek wong duwe lara jantung, wis di lara jantung kuwi piye cara mengendalikan gen ora kambuh meneh, gen boten serangan ngoten nggih. Terus dipun jaga. Yang sakit jantung itu selama berobat rutin insya Allah terjaga dengan baik, mungkin bisa bagus. Tetapi nek kalau misalkan boten dijagi dari pola makan, pola hidup, boten sok kontrol itu nggih dadi wonten iki dipunlampahi nggih kok patuh Bapak Ibu. P niku napa kinten-kinten? Periksa ke dokter. Leres Bapak Ibu. Terus kalau kita sudah mengalami penyakit jantung atau keluarga kita ada yang kena penyakit jantung, harus rajin kontrol minimal 1 bulan sekali kepada dokter. Terus harus dicek Bapak Ibu ya. Walaupun terasa kok boten tentuan, kadang-kadang ngeten Bapak Ibu. Tiang niku nek pun boten tentuan, wong loro nggih biasane. Singen kula niku biasane ngeten. Nek wis ora keluhan niku sehat Pak, pun boten perlu kontrol. Biasane ngoten nggih. Kita nggih sami nggih. Terus tapi ngeten. Saya niku nek misal pun tiang niku kok wis enek lara jantung, terus misalkan kita tak dokter pun iki gerai jantung. Niku saya ini memang bedah kontrol minimal sebulan sekali. Kacanya dipun cek, oh kondisi jantungnya pripun, ya. Pak dokter punya dicek, kadang-kadang direkam jantungnya, kadang-kadang diperiksa darahnya, kadang dicek gulanya, kolesterolnya, kan
kados ngoten nggih. Jadi supaya dicek kajenge saged normal. Mungkin nek misal dicek kok niki kolesterol dhuwur misalkan. Dan itu kan kedah dipun paringi nggih nurune kolesterol. Dan ini dicek jantungnya, direkam jantungnya, oh jantungnya kok ora bermasalah sithik. Niku nggih diparingi obat supados saged stabil jantungnya. Dan alirannya darah ke jantung kados diatur Mas Andi nek selangi kebentetan iki ibaratnya banyune mboten saged lancar. Padahal jantung niku butuh apa? Oksigen. Lah oksigen niku sing nggawa darah ku. Lah nek sing nggawa wis ora iso liwat berarti ora entuk oksigen. Terus apa leres? Terus monggo Bapak Ibu menawi nang keluarga panjenengan sedaya sing sampun diatur Bu niki gerai jago. Niku dipun motivasi. Pak, Bu niki nggih kedah kontrol. Sanajan jenengan niku pun boten keluhan pun penak rasane. Ning kedah kok. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ajeng kang nomor kalih nggih menika A. Niku napa kinten Bapak Ibu? Atasi penyakit dengan minum obat. Loh, berarti saking pundi wong kontrole mboten kok ngombe obat. Nggih napa nggih? Nah, nek niku kudune urutan. Kudune atur niku sebaiknya ya priksa. Nek ora nek pene berarti ora nek aneh. Mergo napa? Mboten sing diunjuk. Lah ora priksa kok entuk obat saking pundi? Nggih napa nggih? Obat marung. Bodrek. Kata-kata ngeten Bapak Ibu nggih. Kadang wah pokoknya wis ngombe obat bodrek iki mun mari kan. Ngoten nggih. Jadi kadang-kadang ada faktornya macam-macam Bapak Ibu. Kadang-kadang ngeten, sakjane keluarga niku semangat jenengan periksane mesti segera Pak nggo kontos bulan pisan diobati jujur. Ngoten nggih. Ning kadang-kadang nggih mungkin sami nggih Bapak Ibu. Mriko tiyang niku nek pun gerah dewe. Rata-rata niku diajak kontor wis sulit ibu ayo aku wis pokoke wis rasa coba ning ngeten ngoten nggih. Pinten ngoten nggih? Mencoba di mana? Aku wis wae lho. Ngombe obat yang berdino, apa kok kakane obat lain? Ngoten nggih lho? Jadi rata-rata memang ngoten niku Bapak Ibu. Niku perlu dukungan motivasi saking keluarga. Terus dipun motivasi memang ngeten Bapak Ibu nggih. Tiyang niku nek gerah mun dangu. Ini udah kita sabar. Dari sisi keluarga niku dukungan luar biasa yang dibutuhkan. Terus nek misalkan tiyang niku wis diuji sakit, kecorok omongan sithik wae. Kira-kira gampang nesu. Nggih napa nggih? Lah kira-kira sing kedah sabar jenengan apa sing lara? Malas. Sehat. Ya kali-kali ya. Nggih napa nggih? Nggih, terus ngeten Bapak Ibu. Nggih dari pihak keluarga niku nggih kedah sabar dalam arti menerima ujian itu karena kadang sakit lama niku nggih jenuh. Wajar. Yang niku sami mawon. Jadi rasane hargane lorong ramari-mari ada titik kejenuhan itu wajar. Sedaya tiyang niku kula kinten nggih ngraos ning pripun carane kula panjenengan ngatasi niku. Berikhtiar pada Allah, yakin kepada Allah, bilih sedaya penyakit niku mesti enten obat. Yakin, dengan yakin Allah akan memberikan. Allah itu sesuai yang kita sangkakan. Nek jenengan yakin pada Allah, Allah memberikan obatnya, insya Allah Allah akan memberikan obatnya. Kan ngoten? Nah, kita saking dukungan saking keluarga niku kedah dipun jadi. Terus keluargane beri semangat sing sakit. Pak, ayo lho Pak berubah. Jadi Pak ini nek Pak dokter kan pun ngendika, nek lara ku ya kudu diperiksa, nek kudu diobati, obatnya diunjuk. Ben rasane awake iso ke enak. Ngoten nggih. Ning kadang-kadang wis gen ora sah nang repotnya anak bojo kabeh. Ngoten nggih. Terus memang itu perlu dukungan, perlu motivasi saking keluarga. Nggih, Bapak Ibu. Mungkin jenengan sing sakniki nembe nanggongan gerah, mugi-mugi sabar menerima ujian. Dengan kesabaran panjenengan Allah berikan balasan yang setimpal luar biasa. Terus nek jenengan diuji keluarga sing lara dangu itu termasuk ujian. Nek jenengan sabar, insyaallah asal Pak
Nah, nek jenengan grudel wis rekoso grudel ora entuk apa. Nah, iki apa ki? Alhamdulillah. Terus lho, sing misalkan keluargane sing darah memang kedah kontrol kedah rutin nunjuk muka niku nggih dimotivasi nunjuk. Ingkang salajengipun nggih menika T. T napa Bapak Ibu kinten-kinten? Apa? Tetap diet dengan gizi seimbang. Apa diaturne Mas Andi nggih? Pola hidup sehat. Sing hidup sehat niku kinten pripun Bapak Ibu? Apa mangane sing enak-enak kae? Betul. Kira-kira sing jajan berwarung sing larang-larang nika. Lah pripun? Sing sehatnya pripun? Gizi seimbangnya sing pripun? Rendah gula. Napa meneh Bapak Ibu? Tidak berlemak saya. Lajeng makanan tinggi serat leres. Dados Bapak Ibu ingkang dipun wastani gizi seimbang niku boten mesti kudu makanan sing larang, nggih. Kudu sing nggon larang-larang kae, boten nggih. Namanya gizi seimbang niku nggih menika boten sing mengandung lemak, terus boten sing asin-asin, terus boten sing manis-manis. Niku kedah dibatasi. Napa meneh ngeten Bapak Ibu? Jenengan urip pinten? Jenengan pinten Bu? Pinten? 4 sing nopo? Kalih Bu berarti 20 Bu. Nah, jenengan ikan patus sing nang niki. Bener Mas? 40 Bu. Duh, sing nang lho. Lah kula pun 46 imbang Bu kalih kula berarti. Yang itu nek pun umur sekawan dosa munggah Bu, sedaya fungsi akan berkurang. Terus termasuk fungsi penglihatan. Niku kita berkurang. Dan ini kula pun ngake kata kesehatan. Mergo umure pun corok niki Bu. Nggih. Jadi nek pun umur pun 40 tahun kedah di sedaya niku. Kados wau tiyang misalkan penyakit jantung, nggih. Penyakit jantung niku kedah dijogo betul makan itu, nggih Bapak Ibu. Mungkin boten terjadi serangan kembali. Kadang-kadang wong lara suwe nggih ngeten Bu. Panganan suwe nek ora oleh apa-apa ora oleh, nggih apa nggih? Mau pengen kuwi ora oleh, mau mobil legi ora oleh, nggih ha. Lho yo aku te dikeki apa ngono sing rada enak. Ngoten nggih. Terus kadang-kadang perlu motivasi saking warga terkait dengan makanan. Pak, niki ngeten, Bu, niki ngeten. Pak dokter ngendika nek gerai bapak niku saene dahare sing ngeten-ngeten iki. Mungkin nek dahare jenengan sing cumi-cumi, sing jenengan sate, tongseng, gulai niku mengke gampang terus memang kedah dipun motivasi, dipun jelas akan wong rasa niku pun mangan mus ora krasa enak, ora krasa asin, mangan ora rasane ora enak iki piye to? Kan kadang-kadang ngoten niku nggih. Terus memang kedah motivasi saking sajengipun nggih menika apa Bapak Ibu kinten-kinten atuh berarti pempun, ampun, tempun, apa? Upayakan aktivitas fisik dengan aman. Terus nek tiyang gadai sakit jantung niku angsal beraktivitas tetapi terbatas. Boten para sing kesel nggih. Jadi aktivitasnya aktivitas ringan, nggih. Terus ada senam pagi, sing ringan-ringan mawon. Ini rutin 30 menit dalam sehari. Diusahakan. Boten para kekeselan ning beraktivitas. Mungkin jalan-jalan pagi setelah subuh. Insya Allah jenengan nek jalan-jalan pagi Bu setelah subuh itu luar biasa enak banget rasanya. Nggih. Jadi jenengan sobi bangun pagi subuh niku nggih. Itu luar biasa rasanya. Kenapa? Udara pagi itu udara yang bagus untuk paru-paru. Jadi nek jenengan jalan-jalan mampir pagi niku insyaallah saya.
orang malah esuk adzan subuh kemulan. Nggih napa nggih? Ampun sehat cuma lha pripun kan ngoten. Nggih. Jawa. Jadi nggih monggo Bapak Ibu minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Misalnya sebelum jalan-jalan mungkin seminggu paling boten ping 3 sampai ping 5 30 menit diusahakan itu untuk menghindari terjadinya kekambuhan kembali. Ngoten nggih. Terus gen dijogo wae penak boten terjadi serangan jantung kembali. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lanjut. Ingkang selajengipun nggih menika cepet nggih. Dalipun pun meh telas. Inggih menika hindari asap rokok, alkohol dan zat karsogenik lainnya. Kalau mau dijelaskan tadi, pilih asap rokok, alkohol itu bukan saya kangge kesehatan termasuk utanipun penyakit jantung. Jadi nek sing ora jantung ampun dicegah rokok Bapak Ibu nggih. Nggih nyuwun ngapunten misalnya sing tilik nggih. Pak nyuwun ngapunten rokok kanjeng Jawi. Kadang-kadang tiap masyarakat dusun niku tilik bareng-bareng yus mitun ora ngoten nggih. Nggih. Ngeten nyuwun ngapunten iki bapake menawi kena teluk niku tambah batuk sesek ngoten nggih. Dados memang kedah kita aturaken. Dados rokok dihindari, alkohol dihindari. Ngoten nggih Bapak Ibu. Mungkin dari niku pun jelas nggih. Cara menghindari untuk sehat kembali. Kanthi disingkat mari Pak. Mungkin dihafalin dan beliau di praktek nih. Ngoten nggih. Pola hidup sehat cegah dengan hipertensi yang merupakan faktor risiko terkena serangan jantung. Nggih. Terus nyata nek darah dhuwur niku dari risiko kena serangan jantung. Sing diaturne darah tinggi niku pinten-pinten Bapak Ibu. Darah pinten? Nek sing ngomong untuk darah dhuwur niku termasuk sing pinten? 140 per sip leres ning kirang sithik nggih. Niku batasan normal Bapak Ibu nggih. Nek 140 per 90 nek masih batas kembang normal. Tapi nek pun luwih saking niku termasuk darahe tinggi. Kadang-kadang teng darah kula pere pinten. Kadang-kadang kontrol kula pere pinten Pak. Masih sitekone niku nggih. Kula pere pinten. Sistolik, diastolik. Orang berisiko penyakit jantung niku menawi diastolik niku pere sing diomongin jenengan pere niku lho. Niku nek terlalu tinggi memang ada risiko penyakit jantung. Nggih, terus sudah jadi kanthi cara napa? Ngurangi asin. Ngurangi sing berlemak, lemak. Aktivitas setiap hari minimal 30 menit untuk terjadi pembakaran ben iso berkurang. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Mungkin mergo daripun meh telas wonten pesen sing terakhir bener. Gimana kok pertolongan pertama ada serangan jantung. Pripun Bapak Ibu? Menawi ngeten, jenengan enten bisa enten griya enten sapi wonten tiyang ingkang serangan jantung. Misalkan masuk angin duduk. Sing dimaksudnya serangan duduk apa masalah duduk pinten apa sing harus kita lakukan Bapak Ibu? Dikeroki. Nggih, apa meneh? Dikeroki diombeni panas. Bapak Ibu nyuwun ngapunten nggih. Karena dengan kecepatan kita menolong itu termasuk bagian kita usaha untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Menawi ngeten jenengan menemukan kasus ngoten niku misalkan dadane kosok panas ampot nggih terus rodok sesek niku tindakan yang pertama jenengan tidurkan dengan agak diangkat 20 sampai 30 derajat dibantali sithik ngoten nggih. Niku adalah cara pertama. Terus ampun boten usah doyok-oyok boten usah dikei gerakan-gerakan sing itu mendadak. Gerakan niku menimbulkan hal yang tidak baik. Terus justru niku ditidurkan kira-kira 20 sampai 30 derajat. Terus langkah selanjutnya pripun? Nek misalkan ngoten niku nggih Bapak Ibu. Misalkan ngoten niku ampun dikeroki, ampun dioyak-oyak, ampun kadang-kadang diundang, Pak digeroni ngoten-ngoten niku nggih.
sebaiknya segera menghubungi patus motor dibawa ke rumah sakit. Terus motor itu jangan dibawa ke rumah sakit. Buatan sah misalkan betul ini bulat minyak ini, saya ini segera dibawa ke rumah sakit. Karena serangan awal itu kalau segera tertangani, insya Allah bisa diselamatkan. Tetapi tatkala kita terlambat, Bapak Ibu, terhadap pertolongan itu adalah nyawa yang dipertaruhkan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lajeng napa melih kinten-kinten sing saged dipun lakukan untuk melakukan pertolongan pertama. Nek Cynthia misalkan sudah ada penyakit jantung, berarti harus minum obat. Obatnya harus dikasihkan karena rutin kontrol itu berarti ada obat. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lajeng napa melih? Nek misalkan wong misal terjadi serangan seperti itu, mungkin apa melih? Jangan terlalu dipaksakan, misal pak waktu langsung ditutup gegere, apa nggih? Terus hindari kegiatan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken amargi wekdalipun nggih menika 40 menit kados dipun aturaken wau. Nyuwun ngapunten niki mbok nempun luwih nggih. Ngapunten sanget. Mbok pilih jenengan sampun saya diganggu ngoten nggih. Niki namung tukar kawruh mugi-mugi enten manfaatipun kangge panjenengan kula. Mugi-mugi sedaya ingkang sing wonten mriki nggih asal manfaatipun. Kula ngaten ingkang saged aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggih Bapak Ibu, niki wau materi saking kula kalih Pak Sunar. Wekdal salajengipun nggih menika tak jawab. Nggih, misalnya saking Bapak kali Ibu yang sing ajeng bertanya masalah serangan jantung maupun penyakit jantung, dipersilahkan. Enten pertanyaan mboten? Nggih, pripun Bu? Pak, bapak kula itu sakit kan tahun 2012. Nggih. Dan sebulan itu kan kontrol. Nggih. Nyuwun ngapunten. Naminipun sinten Bu? Pak Darno. Boten jenengan. Pulau Kapsi. Bu Parsidiane? Kasiado. Hah? Kasiado. Masih jadwal. Nggih, pripun Bu? Bapak kula itu kan sakit kan 2012. Saya kan benturan kontrol rutin dengan saat ini kok pesek kematian jadi kontrol. Keluhannya pripun Bu? Jantung. Dari 2012 Bapak mengalami penyakit jantung dan sudah rutin kontrol. 12 tahun yang lalu Ibu ngetes penyakit jantung menika boten sakit hilang, sakitnya terkontrol. Kalau orang sudah terkena penyakit jantung itu bisanya terkontrol Bu. Jadi misalkan hilang penyakitnya itu boten sakit, bisanya itu hanya dicegah serangan ke kembali. Terus dijaga kados terlalu harus dijaga dari sisi makanan, aktivitasnya, rutin kontrolnya, rutin minum obatnya, itu insya Allah dalam kondisi masih tetap terjaga. Tetapi kalau misalkan dihentikan salah satu itu, misalkan ke orang kontrol untuk menuju obat, makame bebas, itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Memang bukan sakit, itu sakit dipun stabil. Makan Ibu. Terima kasih Pak. Ibu. Kita kali Bu. Iji, monggo. Kemudian apa? Oke. Saking Ibu sinten? Iya Pak. Iji. Saya punya penyakit jantung bawaan Iji. dari kecil. Iji. Tapi kok darahnya rendah terus Pak. Tapi 90, 80. Punya penyakit jantung bawaan, tetapi darahnya 90, 80. Ada keluhan buatan Bu? Tulangnya senang. Jangan. Gini Bu, ada tipikal seseorang itu memang ada yang punya memang kecenderungan darahnya rendah. Ada. Jadi
kalau memang darahnya rendah kecenderungannya ya. Jadi itu memang stabil, misalkan oh dikatakan paling bagus kondisi bagus ya. Misalkan kondisi sehat dan bagus misalkan 100 itu ya memang rata-rata seperti itu Bu. Jadi kalau dia naik misalkan naik sampai 110 120 pasti ada keluar kan Mbak. Jadi misalkan terlalu turun ya memang harus ada asupan-asupan yang perlu kita jaga Bu. Jadi misalkan kok niki ngedrop misalnya kita coba evaluasi, makanya Bapak dari pripun hari ini seger mboten kan seperti itu. Kalau nanti makannya berkurang akan pengaruhi tekanan darah juga akan berkurang karena asupan nutrisinya berkurang kan mboten. Mungkin Mas Andi saya nanya ngaten Ibu. Terus Pak, belum lama kontrol, Nggih. HB-nya tinggi 25. Iya, kalau nanti gitu. Jadi tensi itu memang ada orang yang tensinya itu memang segitu stabil, tidak ada keluhan dan lain-lain. Selama itu tidak ada keluhan tidak salah. Yang pertama itu, yang nomor kali, nek pun hubungannya kali HB-nya itu sekian, ini pun butuh kolaborasi. Itu sudah harus ketemu dengan dokter spesialis untuk penanganan selanjutnya. Biasanya memang dilakukan tindakan, jadi harus dikurangi biasanya, dikurangi darahnya biar tidak sampai 25. Itu dan itu pun ranahnya sudah beda, itu sudah level yang ke dokter spesialis untuk pengambilan tindakan. Nonton gitu. Nah, ini berikut. Sekarang habisnya berikut. HB-nya 18 Pak. Diambil. Belum lama di sini 9 hari diambil 600 cc. Di sini ngambilnya. Iya. Oke. Di rumah baru sebulan diambil lagi 750 Pak. Iya. Sekarang sudah 18. 18. Oke. Ya itu namanya kan phlebotomy, itu diambil darahnya, dikeluarkan untuk mencapai itu ke kadar yang dibutuhkan. Nek niku pun ranahnya ke dokter spesialis jantung sama spesialis dalam nanti. Selama niku sudah tidak ada keluhan, yang penting tadi kontrol rutin, obat rutin, pola makan, pola hidup sehat itu untuk dijalan. Mau ya, oke. Selanjutnya pindah balik Bu. Mula namanya Budi Lestari, berarti pamit Pak. Mungkin kalau kan ada riwayat asma, kali hipertensi. Mungkin apa mulai ke jantung, apa bakal ini Bu? Bisa didisaikan. Oh, ya itu Bu. Kalau itu kadang sok, nah kata sekarang itu ya, saya kira itu sudah sok banget. Oke. Jadi sebenarnya asma kali penyakit jantung itu kan berbeda. Asma itu tentang paru-paru, jantung itu ya jantung. Selama tidak ada keluhan sing wau, boten insya Allah tidak apa-apa. Nah asma itu orang yang mengibu, tapi memang kadang itu bersamaan. Pas serangan, di pas asma mungkin dia ada keluhan di jantung. Tapi selama tanda-tanda sing wau boten enten, insya Allah tidak apa-apa. Nah asma mungkin sesek mengi boten. Nah, itu berarti dari asma. Tapi jenengan tetap berisiko karena tensinya tinggi. Jadi faktor risiko wow masalah jenis kelamin. Kenapa kok perempuan laki-laki sebenarnya sama porsinya? Perempuan itu juga berisiko terkena jantung karena apa? Karena hormonal. Ya. Kalau nek misalnya pun masalah hormon itu tidak bisa diganggu juga, itu pun gawane Gusti. Perempuan punya hormon yang lebih daripada laki-laki. Tapi laki-laki juga berisiko karena apa? Pola hidup, mulai dari alkohol, mulai dari merokok dan lain-lain. Tapi dua-duanya juga berisiko nopo hipertensi. Sehingga faktor risiko keturunan. Jadi nek kita punya hipertensi, punya gula,
niku nanti menurun ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, itu sing berisiko jantung apa nih? Bukan jantungnya menurun, tapi sing menurun, sing berisiko jantung itu hipertensi kali gula. Ngoten. Jelas ya. Jadi nek misalnya kita punya hipertensi, ini putrane jenengan, putune jenengan itu pun mulai dari kecil harus dijaga. Cara mingguet niku pun enten bibite Bu. Jenengan sirami bendino, jenengan rakuk bendino. Akhirnya dia beresiko. Jelas ya. Nah, kita Bu, tambah sedikit terkait hipertensi. Kalau mulai saja gini, kenapa orang punya nilai darah tinggi itu risiko jantung? Sudah saking menikah dipun anjurakan, kalau orang punya darah tinggi itu dianjurkan. Jadi presiden Timur pasti ada anjuran. Silakan kontrol rutin minum obat setiap hari. Terus ampunasi, ngeten nih. Kadang-kadang ngeten masyarakat itu ada yang ketakutan Pak, terus ini pulang muncul obat. Terus niku mungkin pripun boten bahaya. Insya Allah boten Bu. Antaranya efek kebaikan dan keburukan sudah dipertimbangkan kalau kita minum obat setiap hari. Efeknya jangka panjang apa? Jenengan darah tinggi terus, ngeten. Darah tinggi pompanya kan jantung cepat, ngeten terus. Jenengan tidak pernah diturunkan dalam jangka panjang. Mungkin setahun 2 tahun jenengan boten keluar, boten keluar. Kalau darah tinggi biasa Pak. Sing angel kan itu. Wong darah tinggi, nek tanpa keluar itu boten kontrol, males Pak. Kalau boten keluar, angel kan berubah. Dan itu biasanya bermasalah Bu. Nanti jangka panjang, nek jantung niku darah dulu, ini jantungnya cepatnya. Dalam jangka panjang ototnya jantung lemah akan terjadi serangan jantung. Mila saking menikah dipunanjurkan rutin kontrol minum obat setiap hari. Nah, tadi oleh kula monggo sing jenengan misalkan ada darah tinggi, usahakan kontrol monggo teng posyandu bisa. Sekarang kan enten posyandu, enten teng puskesmas terdekat. Nek ngersane dokter saged ngene Pak Mantri nggih saged ngene Pak Mantri praktek tadi niku Pak Novel nggih ning jenengan nggih. Terus niku kedah rutin nunjuk obat diusahakan setiap hari nggih Bu. Terus pola makan bau asin dan sebagainya dibu. Ngoten tambahan kula Ibu. Oke. Niku entar nek jenengan tesih kersa monggo, tapi batasan waktu kita juga ada. Ngoten nggih. Dosen Iya, tidak apa-apa. Nama saya Aisyah. Mohon maaf sebelumnya tadi dari kisah suaminya Mbak Insi ya, itu kira-kira apa penyebabnya? Kok kalau tensinya rendah, terus HB-nya bisa tinggi? Itu kira-kira kalau HB tinggi itu yang mempengaruhi dari faktor apa? Sampai faktor Terus itu Bu. HB dengan tensi itu berbeda. Ya, tensi itu tekanannya. Kalau HB itu jumlah darahnya. Carane jelas niku HB niku kebak nopo separuh nopo sekelas. Nek tensi itu tekanannya, semburane. Nah, itu berbeda. Bisa ada hubungan, bisa tidak ada hubungan. Tapi pastinya nek misalnya sebenarnya itu tidak ada hubungan ya. Bisa saja tensi tinggi, HB-nya tinggi, HB-nya rendah itu bisa. Tapi sebenarnya itu faktor klinis penyakit ya. Itu harus perlu pemeriksaan penunjang. Bisa. Jadi iya. Jadi saya tambahin Ibu, jadi terkait dengan tadi yang pertanyaan terkait kenapa pasien dengan PJB atau penyakit jantung bawaan itu kok HB-nya bisa naik, tensinya turun, itu memang pada pasien PJB kan kekuatan jantungnya sudah menurun, jadi ada penurunan curah jantung, itu mengakibatkan tensinya itu mengalami penurunan. Dan ketika tensi mengalami penurunan, apalagi pasien PJB itu kadang kan ada kebiru-biruan ya, kalau ada bayi itu kan kayak jari-jarinya itu kan menunjukkan kebutuhan oksigen dalam tubuh berkurang. Nah, ketika kebutuhan tubuh itu berkurang, maka di dalam sel tubuh itu membentuk kadar HB yang tadi sel darah merah itu kan HB ya, hemoglobin itu mengalami
peningkatan. Jadi tadi pada kasus suami ya tadi mungkin HB-nya kenapa kok tinggi terus, itu karena kebutuhan oksigennya berkurang mengakibatkan tubuh itu merespon dengan membentuk sel darah merah, HB-nya jadinya meningkat terus. Itu ya seperti itu dari prosesnya. Jadi kalau pengen HB-nya turun ya, kalau pengen HB-nya turun memang harus diambil seperti itu dengan cara yang sudah pernah dilakukan di rumah sakit itu. Nah tadi yang pertanyaannya ibunya tadi, yang menyebabkan sel darah merah atau HB itu tadi naik itu apa? Ya bisa dengan pola makan juga bisa, karena kekurangan apa itu zat besi dalam tubuh. Nah zat besinya kurang itu mengakibatkan sel darah merahnya berkurang, HB-nya juga mengalami penurunan. Atau kalau putri itu mungkin mengalami head yang berlebih, itu juga bisa saja HB-nya turun. Kemudian pada pasien-pasien yang mungkin mengulang kanker ya, itu juga bisa HB-nya turun. Atau pada pasien-pasien yang mungkin ada perdarahan, misalkan BAB dada atau mengalami macam-macam ya, nah, itu seperti itu juga bisa saja turun ya. Untuk mengurangi HB. Oh, pantangannya ya. Pantangannya sebenarnya kan HB itu yang bisa meningkatkan apa? Zat besi. Jadi yang agak dikurangi memang zat besinya yang dikurangi. Tapi kalau ibu ini dirawat di sini ya, bapak ini tidak dirawat di sini. Nanti bisa minta tolong perawat untuk konsultasi ke ahli gizi. Jadi nanti makanan apa yang ingin dihindari itu yang lebih paham banget itu memang ahli gizi. Jadi nanti ketika dirawat di ICU atau di Bangsal, nanti bisa minta perawatnya, Mbak pengen konsultasi gizi gitu. Nanti biar ahli gizinya yang menjelaskan lebih detailnya apa gitu ya. Itu ya. Ngapain nggih, sampun cekap nggih. Iki mungkin nek buat dibatasi terus. Nggih. Dengan pangapunten saderenge karena kita terkendala waktu. Jadi saya misalnya dengan pertanyaan ini saya ketemu petugas yang ada di rumah sakit atau langsung ke dokter yang bersangkutan. Ini kita memasuki tahap selanjutnya sing saderenge ditutup ini door press enter 3 pertanyaan. Pertanyaan karena ada 4 gue yang penting. Oke. Ini sebenarnya ada 4 pertanyaan loh. Ya dulu. Ada apa pertanyaan? Kita tanya aja nih. Oh ya satu pulang. Nggih anu, napa sendiri Bapak ya. Oh, nggih. Wis langsung saja dikasih. Mungkin kita evaluasi gitu. Tidak mungkin maksudnya bisa dikasihkan yang bertanya 3 orang, mungkin gue tadi malah bodoh. Kita evaluasi gitu ya. Dari penjelasan kula kali Pak Sunarwau, mungkin kita akan bertanya dulu sebentar. Jadi tanda gejala serangan jantung apa Bu? Keringat, sesek, keringat dingin, dada panas, mulai nyeri dada terasa tertekan tembus ke belakang. Nggih, sip. Selamat kali Pak Sunar. Ada pertanyaan itu nih, untuk kita jelaskan cara mengendalikan penyakit jantung dengan disingkat apa? Ini apa itu? Betul. Terus itu ya, tetap diet sebulan. Lajeng ini apa? Atasi penyakit dengan berobat betul. Lajeng ini apa Bu? Betul. Terus jadi sampun paham ya. Saya kira yang disampaikan Mas Andi dan juga yang saya sampaikan Ibu masih paham, masih ingat. Mudah-mudahan ini bermanfaat kagem panjenengan sedaya dan juga bagi kami. Mudah-mudahan yang kami diskusikan dengan Ibu ini
membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma Ya, terima kasih Pak Sona dan teman-teman semua dan bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Kami simpulkan ya bahwa penyakit jantung itu sebenarnya memang penyakit yang berbahaya. Penyakit yang berbahaya, tapi kita tidak usah takut. Penyakit jantung itu bisa dicegah dan bisa dikontrol, bisa diobati dengan obat rutin. Bagaimana kalau nanti kita ketemu dengan penyakit seperti itu, kita sudah ajarkan tadi bagaimana caranya menangani, kemudian apa tanda gejalanya, apa yang harus kita lakukan, faktor risikonya apa saja, itu juga sudah kita sampaikan. Jangan kalau orang biasa itu semapun salah buka kandungnya kurang usah yuk ngomongnya gitu, jangan seperti itu sekarang nih. Iya, sebaiknya diposisikan 30 derajat, langsung terlentang, dibuka baju tidak apa-apa, langsung dibawa ke rumah sakit. Karena mungkin kalau ada sesuatu itu akan lebih memperberat. Contohnya juga orang kecelakaan di jalan, itu kalau ada di tengah jalan, itu jangan langsung dijunjung, tidak boleh. Karena kalau ada patah, mungkin memperparah patah. Sebaiknya biarkan macet, kita cari penyebabnya dulu baru dipinggirkan. Sama dengan penyakit jantung, kita harus posisikan senyamannya saja, hati-hati dalam menjunjung atau mengangkat pasiennya, baru dibawa ke rumah sakit. Niku Bu, Bapak Ibu, kesimpulan dari kami, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk keluarga, dan mudah-mudahan jadi amal untuk kita semua. Saya selaku pemberi materi dan Pak Sunar, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan ada yang salah, kata yang salah. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saged kawula sarencang aturaken dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi kanthi berkahipun Gusti Allah ingkang gerah dipun angkat penyakitipun saged langsung dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengatakan akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas lagi Pak.